Ku selalu menatap layar terpaku untuk online, 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 online. Siang malam ku selalu menatap layar terpaku untuk online, 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 online. Jari dan keyboard beradu, pasang earphone denger lagu. Aku online, online. Itu Ya, makanya, sudah, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Saya kembali ke Pak Nur Iza, Kabiro Humas Kemenkominfo. Pak, kalau kita berbicara terkait dengan data kan sudah terkumpul semua di Dukcapil maupun di operator ya. Operator kan menyimpan untuk data-data yang sudah ada, yang sudah diregistrasi. Kalau orang men-challenge ini sejauh apa keamanannya? Bagaimana jaminan yang diberikan pemerintah ke kita, Pak? Ya, ini kembali ke pertanyaan tadi sebenarnya. Ya, sudah terjawab sebenarnya, yaitu pemerintah tentu minta jaminan kepada operator. Jaminannya apa? Ya, kita bikin regulasi yang operator wajib mengamankan. Nah, sekarang bentuk mengamankan itu bagaimana mekanisme persyaratannya. Salah satunya ya standar itu. Dan sekarang operator sudah memiliki ISO 27001 untuk keamanan informasi. Ya, kalau dari sisi keamanan itu. Nah, sekarang ISO itu menjamin bahwa data itu tidak akan pernah bocor kemana-mana. secara teknikal mekanistik itu sebuah prosedur yang distandardize oleh pihak yang recognize itu, yang berkredibel di bidang itu, bahwa mekanisme itu aman. Misalnya datanya ditaruh di data center yang aman untuk masuk juga, yang akses juga orang tertentu yang. Nah, ini memang ya, data keamanan itu menjadi hal yang penting. Dan apabila ada permasalahan, ternyata itu korporasi yang melakukan kesalahan, tentu ini berpengaruh kepada perizinan. Ada proses administrasi yang harus dilakukan oleh Kementerian Kominfo, sanksi dan sebagainya. Kalau itu terkait dengan orang per orang, misalnya orang di dalam korporasi itu, maka tentu ini ada sanksi hukum gitu ya. Dan tentu kepolisian tidak segan-segan menindak terhadap hal ini. Dan Kementerian Kominfo juga sudah bertemu dengan kepolisian juga membahas masalah ini, bagaimana ditangani, dan ini menjadi perhatian bersama. Ini menjadi kepentingan bersama karena siapapun butuh agar registrasi ini sukses. Ya, bukan ini program Kominfo saja, tapi kepolisian butuh sukses. Dari kalangan anggota DPR juga butuh ini berjalan dengan baik. Makanya dukungan dari DPR itu kami sangat berterima kasih, kami apresiasi. Dan yang terpenting ketika registrasi ini sudah berhasil, nah kemudian kita bisa menapak lagi, mulai contohnya tadi membuat informasi kepada masyarakat, nomor Anda terdaftar di mana. Kita selama beberapa bulan ini kan concern agar masyarakat tuh aware, melakukan registrasi dan benar dan sebagainya. Nah, kita juga mengamati dari inbox ya, laporan aduan masyarakat ke Kominfo, kita amati semua. Salah satunya yaitu tadi, misalnya ada masyarakat menerima SMS agar registrasi, padahal dia sudah registrasi. Nah, ini yang mereka bertanya, saya sudah registrasi kok dikasih SMS lagi, padahal ini SMS-nya memang blast. Kita sih memintanya agar SMS itu dikirim kepada yang yang belum registrasi, tapi kenyataan mungkin dia harus kerja cepat, akhirnya dikirim ke semua. Gitu. Nah, berarti masyarakat yang menerima SMS itu, kita jelaskan di sini, tidak perlu melakukan registrasi ulang. Yang sudah melakukan registrasi ulang, yang sudah berhasil kan ada notifikasi dulu. Mungkin dia daftarnya atau registrasinya sudah November, sudah Desember. Nah, sekarang di bulan Februari kok dapat notifikasi. Nah, dia agak lupa itu di situ. Nah, satu nomor itu sebenarnya melakukan registrasi berapa kali sih, Pak? Satu kali atau mungkin ketika dia sudah ada blokir atau satu kali saja. Satu kali saja. Satu kali saja, ya. Kalau nomor yang aktif, misalnya saya pengguna aktif nih ya, saya registrasi ulang ya sekali. Kemudian kalau nomor saya ternyata pulsanya habis, saya nggak perpanjang lagi, maka ada tenggat waktu misalnya 3 bulan. Berarti setelah 3 bulan nomor itu disimpan oleh operator, didiamkan dulu. Setelah itu diproduksi lagi menjadi nomor baru. Nah, pembeli nomor baru harus registrasi sebagai pengguna baru. Jadi artinya tidak ada pendaftaran 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tidak ada, jadi harus satu kali. Dengan adanya berita yang resah-resah ini berarti masyarakat tidak perlu melakukan registrasi lagi ya Pak ya? Tidak perlu. Asal, ini makanya ada catatannya, panjatnya kan asal pemerintah atau operator itu juga melakukan sesuai dengan
tata aturannya. Nah, termasuk ini tadi SMS blast itu nanti kita kritik keras ya, karena itu kan berarti karena asal nggak saja. semua masyarakat itu Iya, kemudian langsung kritis. betul kan, Mereka langsung khawatir jadi kan, wah ini diblokir. artinya kan harusnya itu ada satu sistem di mana orang yang sudah melakukan registrasi tidak menerima lagi SMS blast semacam itu. Jadi itu kan SMS yang blast ngawur. Blast beneran itu. Blast beneran gitu. Terkait dengan itu menurut saya ada, kalau dari masyarakat ya, menurut saya paling penting tuh harus ada klausul tentang peruntukan. Ya. Bahwa peruntukannya ini hanya untuk registrasi. Karena ini yang terjadi di praktek yang terjadi sebelum-sebelumnya kan, kita meregister tapi ternyata bisa tiba-tiba jatuh entah kemana ya, misalnya tiba-tiba dapat tawaran kartu kredit tanpa anggunan, kartu kredit. Nah itu yang peruntukannya sebetulnya kan jadi miss. Jaminan itu sebetulnya yang kita perlukan juga dari pemerintah, menegaskan kepada operator peruntukannya hanya untuk registrasi, tidak untuk yang lain-lain. Justru itulah sekarang ini kita sudah sangat urgent membutuhkan yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang terus terang aja ini RUU-nya udah lama. Ya. Kita harapkan ini bisa segera selesai. Kenapa begitu? Karena sekarang ini definisi yang namanya data pribadi ini yang mana? Ini aja kita masing-masing orang bisa berpersepsi masing-masing. Nah kalau undang-undang itu lahir, jelas. Ya. Apakah nama itu data pribadi? Contoh misalkan, oh ya tergantung peruntukannya. No, masih ada cabangnya lagi gitu kan. Nah oleh sebab itu semua diatur. Yang kedua adalah yang sekarang berkembang, masalah privasi. Sekarang data saya tiap hari pagi kemana, berhenti di mana, mau kemana, ada yang ngerekam. Karena saya pakai Google Map. Saya pakai Waze gitu ya Pak ya. Jadi jangan kaget, jam 7:30 saya selalu dapat message. Waktunya Anda berangkat ke kerja. Waduh, ngalang-ngalang sekretaris ya Pak ya. Istri saya aja nggak ngingetin. Tapi apakah privasi saya udah mulai terganggu di sini gitu kan? Kok sampai ada orang tahu ini jam saya kerja gitu kan? Nah ini nanti kita tunggu dengan Setuju. Jadi dan itu adalah ada sinkron lagi. Dan ini bukan yang sinkron teknis ya, karena misalnya di Undang-Undang Sisminduk gitu misalnya, ya ternyata yang tadi disebut Pak Mirsa itu nggak sama persepsinya. Di situ mungkin data ini publish gitu loh, bukan data yang harus dilindungi. Padahal dalam misalnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 ada beberapa yang dikecualikan. Nah, rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi ini sekarang sedang diselesaikan oleh Kementerian Kominfo. Kebetulan saya anggota Balik juga, jadi kita juga menunggu dengan segera, dan meskipun ini belum masuk pada prolegnas 2018, tapi dia sudah ngantri di ujung ya. Jadi artinya segera untuk bisa mau prioritas. Ya, sudah prioritas dan segera kita lakukan. Cuman memang definisi-definisi tadi itu betul sekali. Dengan adanya undang-undang itu, misalkan nanti kemudian sudah diberlakukan, apa Ya. sih apa signifikan pengaruhnya apa, Mas Roy? Signifikan kalau ada yang menyalahgunakan data itu, otomatis ya masyarakat bisa kemudian mendapatkan haknya. Kalau sekarang terus terang aja ya. Misalnya sekarang data Misalkan kita bocor kemana-mana, ya. gitu, betul. Kita tanya ke operator, oh operator hanya menyimpan nomor. Kominfo, oh Kominfo hanya lewat, gitu. Oke. Kominfo gini-gini kayak orang foto jadi saling pakai apa tanggung jawab. itu aja. Dia memberi 3 hak sebetulnya. Hak untuk menarik datanya, mengklarifikasi, dan juga mengkoreksi. Jadi 3 itu sebetulnya yang paling penting dari yang akan terjadi kalau ada perlindungan data pribadi. Oke, baik. Tapi makanya jangan hanya menunggu data itu, yang bisa cepat kita selesaikan secara teknis, ya harus kita rapikan sistem ini. Karena jangan sampai Dukcapil hanya terima tampung-tampung saja. Belum lagi tadi pada saat off air saya ngobrol dengan Pak Damar, kalau ada orang menganrek gitu ya, ternyata yang di Dukcapil nggak dianrek, itu kan bisa tambah lagi gitu Ya, kan ya, gitu. ya, Yang di sini sudah berkurang, yang di sini nggak. Anreknya pun nggak bisa secara online, kita anrek harus ke operator. Oke, baik. Kita lanjutkan saudara dialog kita. Di segmen berikutnya kita akan membahas terkait apa yang harus dilakukan masyarakat untuk lebih bijak men-share data-data pribadinya. Tetap bersama kami.